Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Maradona meninggal, Barcelona pasang bendera setengah tiang. Barcelona berduka atas meninggalnya Diego Maradona. Barcelona jadi salah satu klub yang berduka atas kepergian legenda sepak bola yang membawa Argentina jadi juara Piala Dunia 1986 itu. Blaugrana pernah diperkuat Maradona pada 1982 hingga 1984. Sebagai bentuk penghormatan untuk Maradona, Barcelona memasang bendera setengah tiang di Camp Nou pada Kamis 26 November 2020. Maradona secara keseluruhan tercatat memainkan 75 pertandingan bersama Barcelona dan mencetak 47 gol. Kenang Diego Maradona, pemain Napoli pakai jersey 10 saat hadapi Rijeka. Seluruh pemain Napoli yang tampil di lapangan terlihat menggunakan jersey yang sama. Mereka kompak mengenakan jersey bernomor punggung 10 dan bertuliskan nama Maradona. Tentunya hal itu merupakan suatu bentuk penghormatan Napoli yang baru ditinggalkan salah satu legenda terbaik mereka, yakni Diego Armando Maradona. Bahkan Napoli sudah berniat untuk mengganti nama Stadion San Paolo mereka dengan nama Maradona. Diego Maradona akan diabadikan namanya menjadi markas kebanggaan Napoli. Maradona meninggal, Villas-Boas minta nomor 10 dipensiunkan di sepak bola. Diego Maradona meninggal dunia. Untuk menghormatinya, pelatih Marseille, André Villas-Boas, sampai menyarankan agar nomor 10 dipensiunkan dari sepak bola. Berbagai bentuk penghormatan atas kematian Maradona pun diberikan oleh publik. Pemerintah Argentina mengumumkan hari berkabung nasional selama 3 hari, bahkan mengizinkan jenazah pemilik gol tangan Tuhan itu disemayamkan di Istana Kepresidenan. Sementara Napoli, klubnya semasa bermain, berencana mengubah nama stadion mereka, San Paolo, menjadi Diego Armando Maradona Stadium. Namun bagi Villas-Boas, tribut terbesar untuk Maradona adalah dengan memensiunkan nomor 10 dari sepak bola. Tottenham dikabarkan tertarik ke striker Chelsea. Olivier Giroud sedang galau di Chelsea. Penyebabnya karena dia mendapatkan sedikit waktu bermain sehingga sang pemain akan mengambil keputusan saat transfer musim dingin yang akan dibuka pada Januari 2021. Dengan situasi seperti itu, Calcio Mercato mengklaim ada 2 klub Inggris yang berencana menampung penyerang berusia 33 tahun tersebut. Keduanya adalah Tottenham Hotspur dan West Ham United. Selain Spurs dan West Ham, ada 2 klub raksasa Eropa yang juga berminat pada Giroud. Keduanya yakni Paris Saint-Germain dan Inter Milan, serta klub Amerika Serikat milik David Beckham, Inter Miami. Liga Inggris sambut kembalinya fans ke stadion. Menurut laporan Gol, pemerintah Inggris telah mengizinkan fans kembali ke stadion untuk beberapa klub yang berada di kota tertentu. Jadi peraturan terbaru di Inggris tentang penanganan pandemi COVID-19 membagi kota-kota negeri Ratu Elizabeth menjadi 3 level. Kota-kota di level pertama dan kedua diperbolehkan untuk menggelar pertandingan sepak bola dengan penonton. Akan tetapi, kota-kota di level ketiga belum mendapatkan izin dari pemerintah Inggris. Liverpool dan London masuk ke dalam kota di level kedua. Sementara Manchester masih masuk ke kota di level ketiga. Nantinya pemerintah Inggris akan meninjau secara berkala status setiap kota dengan penilaian berikutnya dilakukan pada 16 Desember. Pique enggan lakukan operasi, keputusan yang tepat untuk Barcelona. Laga melawan Atletico Madrid telah membuat Barcelona banyak merugi. Barcelona tak hanya kalah 0-1, tetapi juga kehilangan beberapa pemainnya dikarenakan cedera. Salah satunya adalah Gerard Pique. Ia mengalami cedera ligamen. Pique lantas disarankan untuk melakukan operasi secepat mungkin. Masalahnya, operasi ligamen membutuhkan waktu penyembuhan yang lama. Karena masih ingin membela Barcelona di musim ini, laporan Marca mengatakan Pique lantas memutuskan untuk tak melakukan operasi. Keputusan Pique itu bisa jadi merupakan kabar baik untuk Barcelona, sebab Pique masih bisa kembali di musim ini usai menjalani perawatan yang jauh lebih konservatif.
Braga versus Leicester, gol telat Vardy bawa The Foxes lolos ke 32 besar. Bermain di Municipal de Braga, tuan rumah unggul cepat di menit keempat lewat aksi Ali El Musrati. The shot was by Yuri Medeiros and then driven in from some way out. 5 menit berselang, Hervé Bernes mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Zundar in support. And in it goes. Braga kembali unggul di menit ke-24 lewat Paulinho. The man in and it's Orta and it's a lovely pullback. Leicester kembali menyamakan kedudukan di menit ke-78 lewat Luke Thomas. Really good play by Maddison, fantastic cross and equalizing goal. Tim tuan rumah lagi-lagi unggul di menit ke-90 lewat aksi Francesco Barbosa. They win it here, perhaps Braga, it's a good chance to do just that and they have. Kemenangan di depan mata buyar setelah Vardy berhasil mencetak gol di penghujung laga. And now all Brighton and Vardy! Leicester City akhirnya bermain imbang 3-3. 1 poin ini ternyata sudah cukup untuk membuat Leicester lolos dari fase grup dan melaju ke babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021. Lille versus Milan berakhir imbang 1-1. Tandang ke Stade Pierre-Mauroy di matchday 4 Liga Eropa, Milan tanpa Zlatan Ibrahimovic yang mengalami cedera paha. Setelah imbang tanpa gol di babak pertama, Milan membuka keunggulan lebih dulu di awal paruh kedua. Samu Castillejo membawa Milan memimpin di menit ke-46. From Milan, Rebic to Castillejo, and there's the opening goal of the game. Lille kemudian mencetak gol balasan di menit ke-65. It drilled in, little layup, Bamba, it's in! Jonathan. Gol Jonathan Bamba memastikan pertandingan berakhir tanpa pemenang. Dengan hasil ini, Milan masih menempati peringkat kedua klasemen grup H dengan 7 poin, sementara Lille ada di posisi teratas dengan 8 poin. Molde versus Arsenal, The Gunners ke-32 besar usai menang 3-0. Arsenal bertandang ke Norwegia untuk menghadapi Molde di Aker Stadion. Tim tamu sempat kesulitan. Sepanjang babak pertama, Arsenal kesulitan menjebol gawang Molde. Skor kacamata bahkan bertahan di 45 menit pertama. Di babak kedua, baru Arsenal bisa mendapatkan gol. 3 gol sekaligus dilesakan anak asuh Mikel Arteta. Pertama lewat Nicolas Pepe di menit ke-50. He was hoping for falls at the feet of Pepe. Kemudian disusul Reis Nelson di menit ke-55. The space that he's got there, sending it across, and it's 2-0 for us. Dan Volarin Balogun di menit ke-83. Smith Rowe, and it is 3-0. Kemenangan 3-0 bertahan hingga laga bubar. Hasil ini membuat Arsenal masih sempurna di grup B Liga Eropa. Arsenal mengkoleksi 12 poin dari 4 laga, unggul 6 poin dari Molde, dan lolos ke 32 besar. Tottenham bungkam Ludogorets 4-0. Tottenham Hotspur mencatatkan kemenangan telak atas Ludogorets pada matchday keempat Liga Eropa di Tottenham Hotspur Stadium, Jumat 27 November. Tottenham menang dengan skor 4-0. 4 gol Spurs berhasil dicetak melalui 2 gol Carlos Vinicius di menit ke-16. Delali top sekti. Ceza sahası karşı karşıya ve top filelerde. Top ağlarda. Dan menit ke-34. Ndombele uzandı kaleci, ikinci pozisyon ve top ağlarda. Harry Winks di menit ke-63. Владением лудогорцев. Был, конечно, еще небольшой. Dan Lucas Moura di menit ke-73. Şimdi ortaya yaptı ceza sahasına, etkili noktaya. Pas ve top ağlarda. Dengan kemenangan ini, Tottenham menempati posisi kedua dengan torehan 9 poin, sementara Ludogorets jadi juru kunci dengan 0 poin. Hasil Liga Eropa, Roma atasi Cluj 2-0 lolos ke babak 32 besar. AS Roma sukses memastikan tempat di babak 32 besar Liga Eropa. Itu setelah Giallorossi menang 2-0 di markas CFR Cluj, Stadion Dr. Konstantin Radulescu, Jumat 27 November. Gol pembuka dalam pertandingan ini baru tercipta di menit ke-49 melalui gol bunuh diri Gabriel Debelcu. Roma mendapatkan penalti di menit ke-65 setelah Henrik Mkhitaryan dilanggar kiper Christian Blagradean. Beretau maju sebagai eksekutor dan sukses menceploskan bola ke dalam gawang. Kemenangan ini mengantarkan Roma ke babak 32 besar Liga Eropa dengan torehan 10 poin. Sementara CFR Cluj berada di peringkat ketiga dengan 4 poin.
Napoli bungkam Rijeka 2-0 untuk sang legenda Diego Maradona. Napoli menang lawan Rijeka dalam pertandingan keempat Grup F Liga Eropa 2020-2021 di kandang Napoli, Stadio San Paolo, Jumat 27 November. Napoli menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Hasil positif itu dipersembahkan Napoli untuk sang legenda, Diego Armando Maradona. 2 gol Napoli tercipta melalui gol bunuh diri Armando Anastasio di menit ke-41. Dan Hirving Lozano di menit ke-75. Dengan hasil ini, Napoli berada di puncak klasemen dengan torehan 7 poin, sedangkan Rijeka berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Hasil Liga Eropa tadi malam. Tel Aviv imbang 1-1 melawan Villarreal. AEK Athens kalah 0-3 atas Zorya Luhansk. CSKA Moskow imbang 0-0 melawan Feyenoord. Wolfsburg kalah 0-3 atas Dinamo Zagreb. Liberec kalah 0-2 atas Hoffenheim. Gen kalah 0-2 atas Crvena Zvezda. Karabakh FK kalah 2-3 atas Sivasspor. CSKA Sofia kalah 0-1 atas Young Boys. Sparta Praha menang 4-1 atas Celtic. Nice kalah 1-3 atas Slavia Praha. PSV menang 3-2 atas PAOK. Standard League menang 2-1 atas Lech Poznan. Rangers imbang 2-2 melawan Benfica. Granada menang 2-1 atas AC Omonia. Leverkusen menang 4-1 atas Persiva. Dundalk kalah 1-3 atas Rapid Wien. AS Alkmaar imbang 0-0 melawan Real Sociedad. Nicolas Pepe sumbang gol buat Arsenal, begini respon Mikel Arteta. Nicolas Pepe turut membantu Arsenal mengalahkan Molde SK pada laga lanjutan fase grup Liga Eropa yang digelar pada Jumat 27 November. Hanya selang beberapa hari setelah mendapatkan kartu merah kontroversial. Arteta menjadi sosok yang paling kecewa saat Pepe di kartu merah waktu menghadapi Leeds. Namun hatinya langsung berubah menjadi berbinar-binar waktu Pepe membubuhkan namanya di papan skor kala bertemu Molde FK. Saya sangat puas. Tentu saja setelah kekecewaan itu, sesuatu yang negatif, Anda ingin melihat reaksi yang bangkit dengan sangat cepat. Ujar Arteta dikutip dari Gol Internasional. Saya bisa melihatnya dari menit pertama, dari bahasa tubuhnya bahwa dia sudah siap untuk beraksi. Saya pikir dia menunjukkan performa yang hebat. Lanjutnya. Performa buruk, Juventus kukuh perpanjang kontrak Paulo Dybala. Performa Paulo Dybala belakangan ini kerap menjadi sorotan banyak kalangan. Kendati demikian, Juventus selaku klubnya bernaung tetap bersikukuh untuk memperpanjang kontraknya. Pada sisi lain, Dybala juga tidak berniat angkat kaki dari Allianz Stadium untuk saat ini. Las Tampa melaporkan kalau Bianconeri mengagendakan pertemuan dengan sang agen, Jorge Antun. Diyakini kalau keduanya ingin mendiskusikan kontrak baru yang bakalan ditandatangani pada Desember atau Januari tahun depan. Lebih lanjut, Dybala meminta bayaran lebih tinggi dari yang siap dikabulkan oleh Bianconeri. Dan sebagai informasi, kontrak Dybala yang sekarang hanya berlaku sampai tahun 2022 mendatang. AC Milan buka peluang pulangkan ex-kapten Inter Milan Mauro Icardi. AC Milan baru-baru ini dikabarkan sedang membuka peluang untuk memulangkan ex-kapten Inter Milan bernama Mauro Icardi. Rumor tersebut pertama kali digaungkan oleh jurnalis Italia Tiziano Crudeli. Ia mengklaim jika AC Milan berpeluang besar memulangkan kembali Icardi ke kota Milan. Di musim ini, pelatih PSG Thomas Tuchel terlihat lebih percaya dengan striker muda bernama Moise Kean ketimbang Icardi. Memang saat ini Icardi sedang cedera, tetapi andai fit pun sepertinya tak ada jaminan ia bisa menggeser Kean sekalipun. Oleh karena itu, pulang kembali ke Italia dapat menjadi solusi untuk menyelamatkan karir Icardi yang sudah kelamaan duduk di bangku cadangan PSG. Zlatan Ibrahimovic dirayu kembali bela timnas Swedia. Zlatan Ibrahimovic dirayu untuk kembali membela tim nasional Swedia. Federasi Sepak Bola Negara itu, SPFF, pada Kamis 26 November mengkonfirmasi pelatih kepala mereka, Jen Anderson, bertolak ke Milan untuk menemui penyerang GAIK tersebut. Ibrahimovic pekan ini baru saja dianugerahi gelar pemain terbaik Swedia untuk ke-12 kali.
Beberapa waktu lalu ia sempat menyatakan kerinduannya tampil di pentas internasional dan tak menutup kemungkinan itu. Ketika Zlatan membuka kemungkinan kembali tampil di timnas, reaksi paling natural adalah bertemu dan membicarakan itu secepatnya. Saya puas bisa segera menemuinya, kata Anderson dilansir dari laman resmi SVFF. Pertemuan berjalan lancar dan cukup bagus. Kami sepakat untuk terus membicarakan hal ini di kemudian hari, ujarnya menambahkan. Houssem Aouar mulai membangkang di Lyon, Arsenal siap menampung? Harapan Arsenal merekrut Houssem Aouar saat bursa transfer bulan Januari dibuka mulai meningkat. Sang pemain diketahui mulai memicu masalah di klubnya saat ini, Olympique Lyon. Dalam laporan, L'Equipe diketahui bahwa Aouar kecewa karena tidak dimainkan saat Lyon berhadapan dengan Angers pada lanjutan Ligue 1 akhir pekan kemarin. Ia menolak untuk ikut sesi pemanasan pasca pertandingan. Ini bisa menjadi harapan buat Arsenal yang dikabarkan masih butuh tambahan gelandang meski baru saja merekrut Thomas Partey. Namun mereka harus bergerak cepat karena klub lain seperti Juventus juga meminati jasa Aouar. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!